Nah, kindi di Queensland itu dia berbeda-beda, ada yang dimaksud dengan kindi itu, kalau di Indonesia seperti PAUD ya. PAUD biasanya kan dari pagi atau sampai sore, atau bisa juga pilihannya sebelum jam sekolah, yaitu di bawah jam 9 pagi, atau after school, berarti di atas jam 3 sore, atau full day. Nah, jadi di Queensland banyak pilihannya. Yang di video kali ini aku akan share bagaimana mendaftar anak kita di Kindi yang full day gitu ya. Dari mulai jam 9 pagi sampai nanti jam 3 sore. Em, nah, bagaimana cara mendaftarkan anak kita Kindi saat di Indonesia atau setelah kita tiba di Australia sih sebenarnya dua-duanya bisa gitu ya. Cara yang pertama adalah teman-teman cek Kindi yang diinginkan bisa ke website berikut www.startingblocks.gov.au/findchildcare. Seperti ini kira-kira penampakannya di website tersebut. Bisa teman-teman lakukan saat di Indonesia atau sudah sampai di Australia juga boleh. Nah, website itu nanti teman-teman bisa klik alamat tempat tinggal di Australia. Nah, makanya tadi saya bilang kalau teman-teman udah ada di Australia, teman-teman bisa lebih mudah mencari Kindi. Tapi saat teman-teman berada di Indonesia, teman-teman boleh tanya dulu di grup, biasanya Kindi itu di mana aja sih? Teman-teman biasanya naruh anak PAUD itu di mana aja gitu ya. Teman-teman boleh search atau ketik di field ini, address atau suburb, area atau wilayah tempat teman-teman mencari Kindi. Kalau saya tinggalnya di Saint Lucia, jadi saya bisa ketik langsung Saint Lucia, Queensland. Atau kalau mau lebih luas, bisa Indoropili jika teman-teman tinggal di Indoropili, atau daerah West End juga ada Kindinya. Kalau teman-teman mau lihat nanti silakan diketik aja sesuai dengan alamatnya. Kalau teman-teman belum tahu mau tinggal di mana, klik aja Brisbane. Nah, jadi Brisbane kota gitu ya, kota Queensland. Nah, ini hasilnya cukup banyak, ada 453 result. Sebelum teman-teman pergi ke bawah, teman-teman silakan dulu kita filter dulu sebelah kirinya supaya pencariannya akan lebih mudah gitu ya. Karena kalau kita tidak filter, itu nanti ada yang tidak Kindi, dia juga akan masuk di hasil pencarian. Nah, untuk mencari Kindi, age kita kosongkan dulu aja. Kita cari service type yang kita mau. Nah, ini kan ada banyak nih. Ada long day care, ada family day care, ada center based care, ada outside school hours care, ada vacation care, ada in-home care. Kemudian ada preschool atau kindergarten part of a school. Ada juga preschool atau kindergarten yang standalone, ada juga other. Nah, kalau untuk yang part of a school, artinya dia gedungnya itu sama dengan SD, gedung SD gitu ya. Kalau dia standalone, berarti dia gedungnya berbeda dengan gedung SD, tapi dia normally dia akan berdekatan lokasinya dengan si gedung SD gitu. Kita centang aja yang ini, yang preschool, part of a school. Dan juga yang di bawahnya juga kita centang juga tidak apa-apa ya, preschool, kindergarten, standalone. Jadi boleh dua-dua biar muncul di hasil pencarian. Nanti teman-teman bisa pilih gitu ya, mana Kindi yang sesuai. Nah, kita lihat ini jadi mengecil menjadi 121 hasilnya. Cukup banyak ya. Nah, sekarang kita pilih age untuk lebih mengerucutkan lagi anaknya di umur berapa gitu. Kalau case saya dulu adalah dia di umur 3 tahun lebih. Nah, jadi saya pilih yang 36 months. Nah, silakan teman-teman lihat di sini ada session type masih di filter. Boleh pilih mana kalau teman-teman mau cari yang full day atau mau nyari yang half day atau mau cari yang per jam juga boleh gitu ya. Coba kita sort berdasarkan jarak. Nah, berarti yang muncul adalah yang paling dekat dengan kota gitu ya. Ada Somerville House Early Learning Center. Teman-teman bisa lihat juga itu di daerah South Brisbane. Ada
per day-nya juga ya, $90 kalau untuk full day care. Nah, teman-teman silakan pilih, kindi yang diinginkan. Kalau saran saya pilihlah kindi yang dekat dengan tempat tinggal gitu ya. Jadi kita antar jemputnya lebih mudah. Kemudian ada CNK Paddington di daerah Paddington. Kalau teman-teman tinggal di daerah Paddington, boleh cek di CNK Paddington. Di West End juga ada Edge Early Learning, ada CNK Corbett Street Community Garden, Kindergarten, ada di daerah Fortitude Valley, ada di daerah Rosalie juga ada. Nah, di Oaken Flower juga ada, di Hawthorne juga ada, di Newmarket juga ada, Windsor ada, Seven Hill ada, Ascot, Korparu, Indoropili, dan macam-macam ya. Banyak banget di sini kindinya. Teman-teman silakan sesuaikan. Atau mau cek buka websitenya satu-satu juga boleh. Atau mencari berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang udah ada di Australia itu juga boleh gitu ya. Nah, kalau saya kasusnya di Saint Lucia, karena tinggalnya di Saint Lucia, saya coba buka dulu atau saya coba contohkan ketik Saint Lucia. Ada 17 result di sini. Mengecil jadi 7 result kalau kita kurangi distance-nya. Nah, coba nggak usah kita centang dulu umurnya supaya dia bisa lihat itu. Nah, baru muncul yang Saint Lucia Kindergarten-nya gitu ya. Jadi Saint Lucia Kindergarten ini di bawah umur 3 tahun pun dia menerima gitu. Tapi tergantung adakah place atau enggak gitu. Ataukah udah penuh, nah itu beda lagi gitunya ya. Nah, setelah teman-teman menemukan kindi yang dicari, ya, langkah selanjutnya teman-teman masuk ke waiting list-nya gitu. Kalau seandainya ketika kita email atau umur anak belum pas untuk masuk di kindi tersebut, maka kita cepat-cepat masukin ke waiting list. Karena cukup ramai juga yang mencari kindi, karena di pemerintah Queensland itu dia memberikan free kindi tidak berbayar selama 15 jam per hari gitu. Jadi kita harus cepat-cepat juga daftarkan anak kita ke waiting list supaya tidak menunggu terlalu lama untuk bisa masuk ke kindi tersebut gitu ya. Di masing-masing website kindi itu ada tempat mengisi waiting listnya. Nah, ini panduannya untuk umur atau tanggal lahir anak beserta tahun masuk kindinya gitu. If your child's birthday is, kalau anak-anak yang lahir di rentang, kita lihat baris yang pertama dulu ya. Kalau anak yang lahir di rentang 1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021, maka dia itu eligible untuk masuk di kindi di Januari 2025 gitu. Tapi untuk pendaftarannya sudah bisa dimulai di tahun sebelumnya, di bulan Oktober atau November 2024 gitu. Nah, contoh lain kalau anak yang lahir di antara 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2022, maka dia eligible di tahun masuk 2026. Nah, kasus anak saya, dia lahir itu di 20 Juli 2021. Artinya dia eligible untuk masuk di 2026. Sementara saya di bulan Juli 2025 itu sudah sampai di Australia gitu. Maka dari Juli 2025 itu sudah bisa dilakukan pendaftaran untuk tahun depan. Makanya kita harus masuk ke waiting list di kindi itu gitu. Nah, sekarang teman-teman silakan cocokkan sendiri apakah eligible tahun masuk anak-anak di kindi itu sudah sama dengan tahun kedatangan gitu ya. Kalau udah sama dengan tahun kedatangan, nah itu bisa langsung enroll. Tidak perlu waiting list, perlu langsung enroll kecuali kindinya penuh. Kalau kindinya penuh berarti anaknya harus tunggu lagi untuk bisa masuk di tahun kedepannya. Atau alternatif lain cari kindi yang lain yang masih ada tempat gitu ya. Mengisi waiting list langsung di websitenya. Kalau kasusnya di Saint Lucia Kindergarten ini nggak susah sih, cuma diisi nama, kemudian data-data diri anak di website. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah
lakukan pembayaran untuk waiting list. Ini sebesar $25 Australia. Bisa melalui transfer dari Bank Indonesia ke Bank Australia bisa, atau melalui transfer falas dari rekening Indonesia ke rekening Australia juga bisa. Atau kalau teman-teman sudah sampai di Australia, sudah buka rekening akun Bank Australia, itu bisa lebih mudah lagi membayar ke pihak kindinya gitu. Atau bisa titip teman juga bisa. Kita punya rupiah, kita transfer ke teman, nanti teman yang punya akun Australia untuk bantu transfer ke rekeningnya si Kindi, itu juga bisa. Setelah kita bayar, kita email lagi pihak Kindinya, temukan email di masing-masing website. Kita email ke mereka bahwa kita sudah melakukan pembayaran untuk waiting list atas nama anak ini gitu. Kita inform Kindinya supaya kita ada korespondensi lewat email gitu ya. Setelah itu, nanti pihak Kindinya akan memberikan respon. Ya, apakah anak kita bisa masuk di tahun ini karena rentang umur tadi ya, apakah anak kita eligible masuk tahun ini. Dalam kasus saya, anak saya eligible-nya di tahun 2026 gitu ya. Sementara Juli 2025 itu saya udah mulai nyicil mendaftarkan anak saya gitu. Nah, mereka respon di sini bahwa nggak ada tempat yang kosong katanya untuk pre-kindi atau di bawah umur 4 tahun katanya. Tidak ada tempat yang kosong. Jadi terpaksa waktu itu anak saya menunggu dari Juli sampai untuk bisa masuk di Januari 2026. Kalau teman-teman tetap ingin memasukkan anak teman-teman di Kindi yang ada tempat kosong gitu ya, yang ada vacancy, itu bisa tetapi berbayar. Itu. Nah, kurang lebih satu harinya $100. Nah, sementara di pemerintah Australia itu memberikan tempat yang gratis gitu ya, free Kindi gratis untuk anak-anak yang umurnya eligible untuk bisa bersekolah di Kindi gitu. Nah, ini aku ingetin lagi. Ya, setelah itu bahwa pihak Queensland itu hanya memberikan free Kindi 15 jam dalam 1 minggu. Antara Senin sampai Jumat hanya dapat jatah gratis itu 15 jam. Kalau dalam 1 minggu itu melebihi 15 jam, anak-anak kita bersekolah, ya. Nah, maka kita akan dikenakan biaya per harinya. Gitu. Nanti saya sampaikan berapa biaya per harinya. Nah, nanti Kindi akan berikan offer gitu ya. Tahapan selanjutnya terima offer dari Kindi. Dia akan berikan offer, kita silakan pilih nanti di surat offernya itu mau kelas apa, hari apa gitu ya. Boleh 3 hari seminggu atau boleh 2 hari seminggu. Nah, setelah kita pilih kelas, kita lakukan pembayaran untuk offer. Nah, enrollment fee atau biaya pendaftaran ini, biaya masuk gitu ya, itu adalah sebesar $100 Australia untuk satu orang anak. Nah, ini harus dibayarkan langsung, disetorkan langsung, dan ini tidak dapat di-refund kalau misalnya cancel bersekolah di sana gitu ya. Setelah kita bayar, kita akan menerima surat enrollment. Surat enrollment dari email berisi tentang sekolah itu sudah menerima anak kita dimulai tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah, semua enrollment-nya akan masuk melalui portal Kidsoft. Jadi kita login dengan nama anak di portal Kidsoft. Nah, di sana nanti kita akan isi data diri anak kita, kemudian kebiasaan anak kita tidur bagaimana, apakah ada kesulitan dia berteman, makan, tidur, dan lain-lain, alergi makanan, obat-obatan yang biasa dia pakai jika ada, dan lain-lain. Kita isi lengkap itu, dan portal itu dikelola oleh pemerintah Australia. Ya, bukan sekolah, tapi dia ngelink dengan sekolahnya.
Nah, di situ di surat order pemberian itu kita juga diinfokan berapa hari yang kita minta gitu ya. Nah, ini sekali lagi, free kindi dari pemerintah itu hanya memberikan sebanyak 15 jam dalam 1 minggu per eligible age child. Kalau anaknya sudah, berada pada rentang waktu yang tadi ya, yang saya contohkan tadi. Tapi kalau teman-teman tidak ingin memanfaatkan free kindi dan mau tetap kindi di bawah di bawah umur dia kindi itu boleh, tapi tetap berbayar gitu ya. Jadi karena ada free kindi ini, jadi kita harus manfaatkan, fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Jika dalam 1 minggu melebihi 15 jam anak kita berada di PAUD, maka ada tambahan pembayaran 10 sampai 15 dolar Australia per hari. Jadi kalau sebulan itu mungkin ya sekitar 45 dolar gitu ya, atau 60. Kalau ada 4 minggu berarti ya sekitar 60 dolar kurang lebih 1 bulan. 1 bulan kita harus membayar. Masih masuk akal sih dibandingkan kalau kita yang ngambil tidak free kindi, itu 1 harinya udah 100-an gitu ya. Nah, itu sih teman-teman terkait, bagaimana cara mendaftar kindi di Australia. Tidak terlalu susah dan bisa dilakukan, sejak teman-teman berada di Indonesia atau ketika sampai di Australia untuk mendaftar juga bisa, karena prosesnya tidak terlalu lama. Yang penting yang harus diingat adalah, tahun lahir anak-anak, apakah sudah eligible dia di tahun ini atau eligible di tahun berikutnya. Kalau tidak eligible di tahun ini, berarti harus masuk waiting list dengan cepat karena, spot di kini itu sangat banyak yang nungguin gitu ya. Semoga bermanfaat video ini, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.